Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat istisqa, artinya salat minta hujan. Saya pernah sampaikan di awal bahwa ada 4 salat sunnah kata Imam Nawawi rahimahullah yang dianjurkan dilakukan berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini disunnahkan berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan wanita haid pun disuruh datang, walaupun tidak untuk sholat, tapi untuk mendengarkan khutbah. Yang kedua, sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Ini juga dianjurkan berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan perempuan sebaiknya di rumah, tapi saya lebih condong enggak, tetap sebaiknya berjamaah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mimpin tarawihnya kaum wanita berjamaah di satu rumah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
Nabi mendiamkan, berarti itu sunnah takririyah. Walaupun sholat tarawih itu sendiri boleh, di rumah juga boleh. Cuman yang lebih utama berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat gerhana yang udah kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat, sholat istisqa, minta hujan. Malah yang minta hujan ini dianjurkan untuk membawa binatang-binatang. Orang-orang tua itu suruh bawa, anak-anak kecil suruh bawa semua. Karena kita ingin merayu Allah dengan membawa binatang yang tidak berdosa itu, dengan membawa anak-anak kecil yang tidak berdosa itu, dan dengan membawa orang-orang tua yang lemah. Karena ada hadis Aukamakal yang mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, bahwasanya kalian itu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah itu disebabkan para du'afa di antara kalian. Makanya kenapa orang kaya mesti berbagi, karena sebagai bentuk terima kasih kepada para du'afa di antaranya. Karena hakikatnya mereka itu diberi rezeki oleh Allah, ditolong oleh Allah itu karena du'afa di antara kita semua. Itulah kenapa kalau ada orang tidak ngeluarin zakat mal terutama atau zakatul fitri, berarti di dalam hartanya masih bercampur dengan hak orang lain. Dan itulah kenapa orang-orang yang dipuji oleh Allah itu di antaranya orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hakul lisaili wal mahrum. Dia agendakan ada hak yang akan dia berikan kepada orang-orang miskin, baik orang miskin yang tidak tahan dengan kemiskinannya sehingga terpaksa dia meminta, atau orang miskin yang dia tahan dengan kemiskinannya dan dia tidak mau meminta. Jadi di Al-Quran itu orang miskin itu dibagi dua, miskin asli, bukan miskin yang pura-pura. Yang pertama orang miskin yang tidak tahan dengan kemiskinannya sehingga terpaksa dia minta, bukan sebagai profesi, bukan sebagai profesi dicela. Yang kedua ada orang yang sangat kokoh dalam menjaga kehormatan dirinya, walaupun dia miskin dia tidak mau meminta, dia tidak mau menampakkan penderitaannya. Orang yang tidak tahu menyangka dia adalah orang yang kaya, padahal dia adalah orang yang membutuhkan bantuan sebenarnya. Itu digambarkan oleh Allah, pujian itu di surah Al-Baqarah 273 itu diantaranya. Allahu Akbar. Nah, makanya ini kita ajak anak-anak kecil, orang-orang tua, binatang-binatang yang tak berdosa itu diajak semua untuk merayu Allah guna supaya diturunkan hujan. Sependek yang saya baca sih ya, istisqa itu imam dan khatibnya itu biasanya pemimpin, bukan ustadz, bukan ulama setempat, tapi pemimpinnya idealnya gitu. Ini bukan berarti tidak sah sih idealnya. Saya dulu pernah ketika saya diminta itu memimpin sholat istisqa dan khutbahnya juga. Saya bilang sebenarnya akan lebih mujarab kalau yang memimpin sholat ini adalah saat itu wakil wali kotanya Pak Ahmad Syaikhu. Jadi akan lebih baik kalau Pak Ahmad Syaikhu aja yang suruh memimpin sholat istisqa ini. Saat itu wakil wali kotanya Bekasi itu Pak Ahmad Syaikhu. Itu. Tapi nggak tahu akhirnya dilakukan. Tapi akhirnya saat itu saya sih yang mimpin akhirnya. Allahu Akbar. Jadi singkat kata, singkat cerita, idealnya begitu memang. Jadi kalau siapa pemimpinnya itu yang mimpin sholat istisqa. Kalau di skup RW, RW-nya yang jadi pemimpin atau Pak Lurahnya. Skup RT, RT-nya yang jadi pemimpin imam. Nah, cuman karena tidak semua RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur nggak semuanya bisa mimpin, ya akhirnya Ustadz dan Kiai yang mimpin. Ya tidak apa-apa, sah juga. Cuman kalau kita bicara hadisnya, yang mujarab itu yang mimpin itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpin umaroknya maksudnya ya, bukan hanya ulamanya, umaroknya. Maksud al-istisqa adalah meminta siraman air. Tetapi yang dimaksud dengan istisqa dalam pembahasan ini adalah
meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kemarau panjang dengan salah satu cara berikut ini. Ini cara-caranya. Karena istisqa itu caranya enggak cuma satu. Ada beberapa cara. Yang pertama, imam bersama makmum mengerjakan sholat kapan saja, selama bukan di waktu karoha, ya waktu ini dimakruhkannya mengerjakan sholat. Pada rakaat pertama, waktu dimakruhkan untuk sholat itu setelah subuh sampai matahari terbit sepenggalah. Yang kedua, saat matahari persis di tengah, namanya waktu istiwa, hingga tergelincir kecuali hari Jumat. Yang ketiga, setelah asar sampai dengan matahari tenggelam. Itu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak terutama. Pada rakaat pertama, imam membaca surah Fatihah dan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dengan suara keras. Pada rakaat kedua, ia membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian imam berkhutbah sebelum atau sesudah mengerjakan salat. Apabila imam telah selesai menyampaikan khutbahnya, semua musalli hendaknya mengubah posisi selendang mereka. Selendang yang sedianya berada di atas pundak kanan, mereka letakkan di atas pundak kiri, dan selendang yang sedianya berada di atas pundak kiri letakkan di atas pundak kanan. Mereka menghadapkan wajah ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya. Hendaknya mereka berdoa dengan penuh kekhusyuan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dengan merendahkan hati, mengenakan pakaian yang amat sederhana yang biasa dipakai untuk bekerja, berjalan dengan penuh kekhusyuan dan perlahan. Lalu beliau bersama kaum muslimin mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat seperti salat hari raya. Tapi tetap takbirnya cuma 1 ya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Jadi ada model salat istiqomah enggak pakai khutbah, tapi ada juga nanti pakai khutbah. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kaum muslimin mengadukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kemarau panjang. Beliau memerintahkan agar dibuatkan sebuah mimbar dan diletakkan di tempat salat. Maksudnya di mushola itu di lapangan. Beliau menentukan hari di mana kaum muslimin diminta berkumpul pada hari itu. Beliau lalu berangkat ketika matahari bersinar dengan terang, waktu duha. Beliau duduk di atas mimbar dan mengucapkan takbir dan tahmid lalu bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullah an tad'uh wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Kalian mengadukan kepadaku tentang kemarau yang melanda negeri kalian. Allah telah merintahkan kalian agar berdoa kepadanya. Dia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Dan beliau berdoa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma la ilaha illa ant, Antal ghani wa nahnul fuqara, Anzil alaina al-ghaitha, Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang maha pengasih lagi maha pemurah, yang menguasai hari pembalasan. Tiada ilah selain Allah. Allah dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau. Engkaulah yang maha kaya, sedangkan kami adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hambamu yang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan itu sebagai sumber kekuatan untuk kami sampai waktu yang tak terbatas. Jadi ini doa Nabi ketika para sahabat mengadu mengenai ada kemarau yang cukup panjang. Sehingga para sahabat mengadukan ini ladang-ladang pada rusak, binatang-binatang pada mati. Berarti udah parah ya. Tolong ya Rasulullah jangan sampai ini berkelanjutan. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk melakukan salat istisqa dengan merayu Allah
yang rayuannya diantaranya dimulai dengan pernyataan pujian-pujian kepada Allah, setelah itu menyatakan diri tidak mampu dan Allah zat yang maha mampu, dan mohon kepada Allah dengan segala kemahakuasaannya agar berkenan menurunkan hujan, dan hujan itu adalah hujan yang bermanfaat tentunya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa hingga kami dapat melihat kedua ketiaknya yang putih. Saat istisqa Nabi doanya sampai diangkat begini. Tapi jangan lupa ya, bawa surban ya. Bawa surban. Jadi saya contohkan ya. Jadi misalnya ada surban. Ya, misalnya bawa surban gini. Misalnya ada surban begini ya. Begitu waktunya berdoa diganti, yang tadinya di sini ditaruh di sini, ini di sini. Paham nggak sih? Nah itu bapak itu kan surbannya begitu kan? Nah dirubah. Ya, nah bukan. Yang tadi kan merah sebelah sini, jadi kan tutup galungan. Kan tadi begitu kan? Kan dirubah, dibalik. Nah begitu. Jadi yang tadinya di sebelah sini dipindah sebelah sini. Nah, itu caranya gitu. Itu aturan mainnya begitu, memang aturan mainnya. Ya kita mentaati saja, mentaati perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh begitu kita nurut aja. Izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa hingga kami dapat melihat kedua ketiaknya yang putih. Biasanya Nabi itu kalau berdoa, kalau kata Ibnu Abbas, hadisnya Sahih Muslim diantaranya, bahkan hadisnya Sahih mutawatir, digabungkan dua tangan di hadapannya begini, di hadapan wajahnya begini. Ini biasanya Nabi kalau berdoa itu gini. Kalau kata Ibnu Abbas, khusus istisqa diantaranya ya, itu Nabi sampai begini. Ketika perang Badar juga gini Nabi. Pas perang Badar, kalau udah gini doanya Nabi berarti ini sudah hajatnya banget udah itu. Biasanya Nabi kalau kata Ibnu Abbas itu menggabungkan dua tangan begini di hadapan wajahnya begini. Ini enggak sampai begini, sampai kelihatan ketiak putih-putih ketiaknya itu. Itu Nabi. Berarti Nabi itu saat khutbah itu mungkin pakaiannya pakaian biasa tadi ya, pakaian biasa, bukan pakaian yang bagus. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, pakaian yang bagus Nabi. Beliau punya pakaian yang khusus untuk khutbah Id, pakaian bagus. Tapi kalau untuk salat istisqa jangan pakai pakaian bagus, pakai pakaian yang sederhana. Makanya beliau sampai kelihatan ketiaknya, berarti pakaian beliau pakaian biasa banget itu. Itu seperti itu. Atau tipe baju Nabi yang lengannya lebar kali ya, sehingga melorot sampai kelihatan putih ketiak beliau. Itu begitu. Kemudian beliau membelakangi mereka serta mengubah posisi selendangnya. Jadi khutbah itu kan, ini Nabi sempat ngasih prolog tadi ya, walaupun tidak dibilang seperti khutbah seperti biasanya. Begitu ngasih prolog, waktu berdoa Nabi menghadap ke arah kiblat. Posisi selendangnya dirubah tadi dan berdoanya begini. Jadi doanya menghadap ke arah kiblat. Berdoanya menghadap ke arah kiblat. Seraya mengangkat kedua tangannya, beliau kembali menghadap mereka. Tapi tadi kan menghadap ke arah kiblat. Seraya mengangkat kedua tangannya, beliau kembali menghadap ke arah terus beliau kembali menghadap mereka turun dari mimbarnya. Setelah selesai doa itu yang menghadap ke kiblat itu beliau turun, lalu mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Allah lantas mengirimkan awan-awan hitam dan terdengar suara guruh dan tampak cahaya kilat yang menyambar, dan hujan turun dengan izin Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Beliau belum sempat sampai ke masjid karena air mengalir begitu deras ketika beliau melihat kaum muslimin lari tergesa-gesa menuju rumah mereka. Beliau tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat saking senangnya ya. Beliau bersabda, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anni abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan sungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Seolah-olah Nabi itu mau menekankan ini semua karena Allah bukan karena saya. Semua ini karena Allah bukan karena saya, supaya orang tidak menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang diutus di periode yang cukup traumatik ya. Karena persis Nabi sebelum beliau itu dituhankan. Makanya Nabi itu berusaha agar jangan sampai dituhankan. Dan Allah memang menjamin Nabi akhir zaman itu tidak akan dituhankan. Makanya jenengan kalau baca sirah nabawiyah itu, di samping Nabi punya mukjizat yang luar biasa, tapi Nabi itu sisi kemanusiaannya kental sekali. Nabi itu kental sekali, sehingga yang orang tahu ini manusia yang tidak akan dituhankan memang. Nabi ya pernah lupa. Walaupun Nabi bersabda saya tidak pernah lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah. Nabi ya pernah salah. Walaupun salahnya Nabi ujungnya benar. Karena Nabi itu maksum. Nah, Nabi itu ya pernah ditempeleng, itu pernah Nabi itu. Nabi itu ya pernah terluka, pernah rompal giginya Nabi itu ya. Nabi itu ya pernah sakit, pernah kena sihir Nabi itu, coba. Lengkap pokoknya Nabi. Pernah semua. Ditipu ya pernah Nabi. Padahal Nabi kalau mau enggak tipu ya bisa, tapi ditipu ya pernah Nabi. Supaya apa? Supaya enggak dituhankan tapi itu. Supaya enggak dituhankan tadi itu. Ya walaupun semua itu enggak ngefek pada beliau ya, karena memang beliau kan pilihan Allah. Artinya ya, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Cuman model penjagaan Allah itu tidak meniadakan fitrah kemanusiaan beliau gitu. Jadi tidak meniadakan fitrah kemanusiaan beliau, sehingga beliau tetap tampak sisi kemanusiaannya, sehingga tadi tidak akan dituhankan tadi itu. Allahu Akbar. Ubad ibn Tamim meriwayatkan dari pamannya Abdullah ibn Zaid al-Mazini radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin keluar rumah untuk meminta hujan, lalu beliau mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat dan mengeraskan bacaan di dalam kedua rakaat itu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW berdoa meminta hujan. Lalu beliau mengerjakan salat bersama kami 2 rakaat tanpa dikumandangkan adzan dan iqamah terlebih dahulu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami, lalu berdoa dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau mengubah posisi selendangnya. Selendang yang tadi berada di atas pundak kanan beliau letakkan di atas pundak kiri, dan selendang yang tadinya berada di atas pundak kiri beliau letakkan di atas pundak kanan. Kalau lihat dari riwayat yang ini, versi yang ini, berarti Nabi berdoa dulu baru sholat. Ngasih prolog khutbah sebentar, tapi bukan khutbah seperti khutbah Id ya yang panjang gitu. Nabi cuma ngasih prolog tadi itu. Saya dengar kalian udah mengadu ke saya bla bla, ayo kita berdoalah, kira-kira gitu. Langsung beliau pimpin doa. Di antara doanya tadi itu yang enggak terlalu panjang juga sih doanya sebenarnya. Terus kemudian beliau turun untuk memimpin sholat istisqa. Itu. Kalau versi riwayat yang ini. Karena ini memang ada beberapa riwayat, tidak hanya satu. Ya sama dengan sholat gerhana kemarin kan. Ada 2 riwayat paling tidak. Ada yang seperti sholat sunnah biasa, ada yang seperti sholat sunnah yang enggak biasa itu. Gitu. Jadi 4 kali rukuk untuk 2 rakaat. 2 rakaat tapi 4 kali rukuk. Itu yang enggak biasa. Dalam khutbah sholat Jumat, ini versi kedua. Versi kedua ini istisqa'nya saat sholat Jumat, ya. Dalam khutbah sholat Jumat, imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hujan, dan kaum muslimin mengamini doanya.
Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Syuraik rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pada hari Jumat ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami telah habis. Tidak ada sesuatu yang dapat kami bawa ke pasar untuk dijual. Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami." Oh, boleh Ustaz ya. Makmum ngomong sama khotib. Ada khotib lagi berkhutbah, tiba-tiba ada yang interupsi. Boleh, enggak apa-apa. Cuma enggak populer. Tuh katanya enggak boleh ngomong. Kalau ngomong enggak dapat pahala salat Jumat. Iya, kalau makmum dengan makmum yang ngomong. Wa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghat wa man lagha fala jum'atalah. Kalau ada orang ngomong ke temannya, diam." Padahal imam lagi khutbah, maka sia-sialah salat Jumatnya, alias enggak dapat pahala salat Jumat atau tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat. Sia-sia itu pengertiannya enggak dapat pahala, intinya gitu aja, tapi tetap sah salat Jumatnya, tapi enggak dapat keutamaan. Nah, terus kemudian ini kok ngobrol dengan khotib, nggak masuk dalam hadis itu. Karena dalam hadis itu ngobrol antara makmum dengan makmum. Kalau ngobrol dengan khotib, tidak apa-apa. Ini hadisnya diantaranya. Nanti di masa Sayyidina Umar pernah ada orang, pas saat itu beliau lagi khutbah. Terus tahu-tahu ada orang langsung duduk. Kata Sayyidina Umar, "Kamu tahu kan bahwa Nabi nyuruh kamu mandi, kenapa gak mandi kamu?" Berarti baunya tercium juga itu. Ada orang baru datang, langsung duduk, ditegur sama Sayyidina Umar. "Kamu udah tahu kan bahwa Rasulullah nyuruh kamu mandi kalau mau sholat Jumat, kamu kok gak mandi?" Jadi diingetin sama beliau, karena mengganggu sekali kan aromanya kalau gak mandi, kalau sampai bau di sekitarnya itu. Nah, terus kemudian pernah juga Nabi ada sahabat pas khutbah Jumat beliau, dia langsung duduk, kata Nabi berdiri sholat dulu. Nah, itu Nabi ngobrol dengan makmum. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Ya karena ngobrol itu imam. Nah, sebenarnya sih, sebenarnya sih yang negur anak-anak kecil rame itu, yang alhamdulillah sekarang udah nggak rame ya, itu bukan jamaah dengan jamaah sebenarnya, tapi sebenarnya imam sebenarnya. Cuman tidak populer, takutnya nanti jamaah kaget loh, imam kok negur anak-anak yang rame. Nggak populer itu. Akhirnya muncullah mu'addib. Mu'addib itu orang-orang yang ditunjuk untuk menertibkan anak-anak. Nah, idealnya jangan ngomong sih, kayak Pak Parti dulu, Pak Parti. Kan dulu jadi petugas beliau, petugas saya bagian mu'addib. Nah, itu andekan pun terpaksa ngomong, tapi misalnya terpaksa ngomong ya, taruhlah misalnya kayak Pak Parti dulu nggak dapat pahala Jumat yang dulu Pak pas jadi mu'addib ya. Tapi insya Allah beliau tetap dapat pahala. Kenapa? Karena menertibkan orang sholat Jumat, tetap dapat keutamaan dari situ insya Allah. Kalau dulu di Istiqlal ada, dulu di Istiqlal itu satpam dulu, seingat saya dulu ya, seingat saya di Istiqlal itu dulu ada mu'addibnya, itu nama satpam dulu yang tunjuk itu, untuk menertibkan anak-anak itu, diantaranya itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Pun lanjut. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami telah habis, tidak ada sesuatu yang dapat kami bawa ke pasar untuk dijual. Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kami." Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna." Ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami atau kepada kami. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan yang menggumpal dan awan yang terpecah di langit.
Tidak ada rumah di antara kami dan gunung yang jauh. Lalu dari balik gunung itu muncul awan bergumpal seperti perisai dalam bentuknya yang bundar. Ketika awan itu berada tepat di tengah langit, ia menyebar lalu hujan turun. Demi Allah, selama 1 pekan kami tidak dapat melihat matahari karena hujan turun tak kunjung berhenti. Kemudian pada hari Jumat selanjutnya orang itu kembali masuk ke dalam masjid dari pintu yang sama ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Orang itu berdiri menghadap beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami telah habis. Tidak ada sesuatu yang dapat dibawa ke pasar untuk dijual. Berdoalah kepada Allah agar Dia menghentikan hujan ini." Rasulullah Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari. Ya Allah, curahkanlah hujan itu di sekeliling kami, jangan kepada kami. Curahkanlah hujan itu kepada bukit-bukit, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Lalu hujan itu berhenti. Kami keluar dari dalam masjid dan berjalan di bawah terang cahaya matahari. Ya begitulah ya. Dikasih kering, protes. Dikasih hujan, protes. Yang betul itu ya, takdir itu semua diterima dengan sabar atau bersyukur. Setelah itu berproses. Proses itu ada 2, jalur bumi sama jalur langit. Biasanya kalau jalur bumi buntu ya jalur langit. Tapi kalau bisa sebelum jalur bumi buntu, jalur langit sudah kita tempuh. Dan harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin jenengan berpikir gini ya, kenapa kok Nabi tidak punya inisiatif untuk berdoa? Ada satu statement dari sebagian para ulama yang mengatakan begini. Ketika Allah berkehendak menurunkan satu musibah atau bala atau bencana, itu Allah tahan lisan para kekasihnya. Allah tahan lisan para kekasihnya. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya para kekasih Allah itu ditahan lisannya dari berdoa. Ya sampai tadi itu ada orang yang sudah gak tahan terus minta tolong untuk didoakan. Satu. Yang kedua, memang umumnya para kekasih Allah itu nerima ing pandum itu. Jadi dikasih kemarau ya diterima, dikasih hujan ya diterima, gitu aja. Jadi nggak ada protes-protesnya, semua dijalani aja. Karena orang soleh itu punya keyakinan sederhana. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ibnu Abbas mengatakan begini, andaikan bumi ini semua jadi logam, isinya semua jadi logam, tanamannya, binatang jadi logam semua, orang beriman tetap diberi makan dan minum karena ketakwaannya itu. Orang yang bertakwa tetap diberi makan dan minum karena ketakwaannya itu. Ada buktinya Ustadz, ada, walaupun tidak se ekstrim jadi logam ya. Dulu Bani Israel itu yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam itu kan pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman. Bercocok tanam tidak bisa, makanan tidak ada, tapi Allah turunkan dari langit manna dan salwa, madu dan semacam burung puyuh. Coba bayangkan, Bani Israel pernah difasilitasi oleh Allah begitu, tanpa usaha. Allah turunkan apa? Manna dan salwa. Contohnya apalagi di Al-Quran, contoh yang lain, itu Siti Maryam, ketika Nabi Zakaria lupa tidak ngasih makan beliau, padahal ruangan mihrabnya Siti Maryam itu yang pegang kuncinya hanya Nabi Zakaria dan pintunya berlapis. Itu begitu Nabi Zakaria sampai di mihrabnya Siti Maryam, ternyata sudah ada makanan. Ditanya, dari mana ini Nduk?
dari sisi Tuhanku. Yang Allah memberikan rezeki pada hambanya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi hamba yang Allah kehendaki dari arah yang tak terduga-duga, itu Allah berkuasa memberikan rezeki itu. Makanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Makanya para kekasih-kekasih Allah mau kemarau mau hujan tenang-tenang aja. Kenapa? Karena yakin semuanya kepada Allah gitu. Nah, tapi kan kita dari mana pada kondisi di mana tidak semua orang seperti itu kan. Ada yang nggak tahan juga, akhirnya minta diturunkan hujan itu. Akhirnya ya Nabi mengiyakan sebagai bentuk syariat juga sebenarnya, bahwa meminta hujan itu jadi disunahkan juga. Tapi minta hujan dihentikan itu juga kesunahan juga. Kalau udah mulai berlebihan. Allahumma hawalaina wala alaina. Minta dipindahkan lebih tepatnya, bukan dihentikan, dipindahkan hujan. Itu seperti itu. Jadi ilmu nyarang hujan itu ya Nabi punya. Dan itu diajarkan kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, ini silakan kalau Anda mau cari model khotib gini enggak apa-apa. Jadi misalnya ya naudzubillah ya. Lama enggak turun hujan, nanti khotibnya dipeseni aja. Pak khotib, Ustadz nanti tolong minta doa, minta hujan. Kan doanya contohnya Allahumma aghithna aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu di antara doanya. Monggo silakan kalau mau begini. Ini yang paling simpel, karena kalau kumpul di lapangan, kumpulin banyak orang itu enggak mudah ya. Enggak semuanya orang mau datang. Tapi kalau Jumatan kan banyak sudah jamaahnya, tinggal imamnya dikode aja. Tolong Pak Khotib nanti doa minta hujan. Kalau hujannya terlalu lebat, khotibnya dikode lagi. Pak Khotib tolong ini hujannya deres juga. Saya pas hujan gede itu Pak, yang saya pulang itu kan Pak DKM sempat ngomong, enggak sini aja dulu Ustaz. Itu saya bonek nerjang banjir juga ternyata di pasar itu, dalam juga itu ya. Subhanallah. Motor saya sampai masuk Harapan Indah, banjirnya lebih dalam lagi. Ya akhirnya mati motor saya. Nonton juga akhirnya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu seandainya hujan itu apa namanya? Terus banget udah. Kode aja khotibnya, Pak Khotib. Beberapa hari hujannya gede banget ini, takut banjir. Doa dihentikan hujannya. Dihentikan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina, itu di antaranya. Doanya di antaranya itu. Boleh tidak apa-apa. Yang paling simpel ya nyuruh khotib itu. Minta khotib berdoa minta hujan, atau khotib nyuruh agar hujan dipindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan hujan, maksudnya dipindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan hujan. Itu seperti itu. Yang ketiga, hendaknya seorang muslim berdoa kepada Allah. Ini cara yang ketiga. Hendaknya seorang muslim berdoa kepada Allah agar meminta hujan bukan di hari Jumat dan tanpa mengerjakan sholat, dan tanpa mengerjakan sholat bersama di dalam atau di luar masjid. Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat Ibnu Majah dan Abu Awana rahimahumullah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang badui datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku datang dari suatu kaum, seorang penggembala di kalangan mereka tidak mendapatkan bekal yang bisa ia bawa akibat kemarau yang berkepanjangan. Hewan jantan mereka tidak dapat menggerakkan ekornya lantaran terlalu kurus. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah lalu berdoa, Allahumma askina ghaisan mughisan, mari'an tabaqan ghadaqan, ajilan ghaira ra'isin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, yang baik kesudahannya, yang menyuburkan tanah, yang merata, yang deras dan yang segera turun, bukan yang terlambat turun. Kemudian hujan turun. Setiap orang yang datang menemui beliau berkata, telah diturunkan hujan
kepada kami. Jadi yang kedua ini minta doa gitu aja. Tapi ini minta doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam konteks kekitaan termasuk kesunahan adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Itu termasuk kesunahan. Di dalam Islam kita termasuk sunnah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Itu seperti itu. Sebagaimana perintah Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu agar minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Minta didoakan ampunan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Awana, para perawinya thiqah terpercaya dalam At-Talkhis. Al-Hafidz tidak mengomentari sanad hadis ini. Syarahbil bin Simti berkata kepada Ka'ab ibn Murrah radhiyallahu anhu, "Wahai Ka'ab, sampaikanlah sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kami." Ka'ab berkata, ada seseorang yang datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Mintalah hujan kepada Allah untuk kaum Mudhar." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau sangat berani, apakah untuk kaum Mudhar?" Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, engkau minta pertolongan kepada Allah, lalu dia menolongmu. Engkau berdoa kepadanya, lalu dia mengabulkan doamu." Rasulullah Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Allah maskina ghaisan mughisan mari'an tabaqan ghadaqan ajilan ghaira ra'isin nafi'an ghaira dharin." Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, yang baik kesudahannya, yang menyuburkan tanah, yang merata, yang deras, yang segera turun bukan yang terlambat turun, yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hujan yang turun deras dan berkepanjangan. Mereka berkata, "Rumah kami telah menjadi porak-poranda." Beliau mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan kepada kami. Awan hitam yang menggumpal terpecah dan bergeser ke arah kanan dan kiri. Itu dengan izin Allah ya, Masya Allah. Asy-Sya'bi berkata, Umar radhiyallahu an keluar untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia hanya mengucapkan istighfar saja. Kaum muslimin berkata, "Kami tidak melihat meminta hujan kepada Allah." Umar berkata radhiyallahu an, "Sungguh aku telah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bintang-bintang yang biasanya dapat menurunkan hujan." Kemudian Umar membaca firman Allah di surah Nuh ayat 10 sampai 11 itu. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama 'alaikum midrara." Mohonlah ampun kepada Rabbmu Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat atau dengan teratur. Midrar itu teratur. Mohonlah ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras untukmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Diriwayatkan Quran surah Al-Hadid ayat 52. Surah Hud ayat 52. Diriwayatkan oleh Sa'id dari dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh Abdul Razak Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Berikut ini adalah beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada beberapa doa tentang istisqa ya. Saya mau sampaikan dulu. Jadi caranya berarti macam-macam ya. Pertama tadi sholat istisqa. Ya, didahului dengan khutbah sebentar atau statement sebentar, terus kemudian menghadap ke arah kiblat sambil berdoa dengan cara merubah posisi surban itu. Terus baru sholat istisqa. Yang kedua memanfaatkan khotib Jumat ya. Yang ketiga memanfaatkan doa orang yang soleh. Yang keempat dengan istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Taubat dan istighfar diperbanyak. Taubat dan apa? Istighfar itu diperbanyak. Itu sebagaimana janji Allah di surah Nuh ayat 10 sampai dengan 11. Itu berlaku kalau untuk yang khutbah Jumat tadi,
Berlaku untuk tidak hanya minta hujan, termasuk minta agar hujan dialihkan gitu ya. Berikut ini adalah beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa jika Nabi kita Muhammad SAW meminta hujan kepada Allah, beliau berdoa, Allah maskina ghisan mughisan mari'an ghadaqan mujallilan aman tabaqan sahan daiman dan seterusnya. Ini kalau kita baca panjang, nanti baca sendiri aja, doa-doanya itu banyak. Nah, tapi itu adalah memang ada beberapa contoh doa. Tapi secara umum kalau minta hujan ya minta Allahumma aghisna aghisna aghisna. Itu seperti itu. Kalau minta tidak hujan Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa yang paling pendek. Kalau mau yang panjang Anda baca sendiri, doanya itu banyak sekali. Insyaallah yang akan datang kita libur dulu ya sampai setelah Idul Fitri insyaallah. Kita bahas sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi insyaallah. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertanya, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya pada malam hari ini pengajian yang terakhir untuk Bapak Ustaz Sohan, dan untuk pekan depan Selasa depan di sudah libur. Karena itu kita sampaikan kepada bapak ibu bahwa ini sekalian pengumuman untuk diketahui bersama. Untuk tanya Pak, itu kalau Pak Awang itu sebenarnya doanya itu doa bagaimana atau pada siapa? Kadang-kadang bisa terlaksana terkabul, bisa juga tidak Pak. Itu disingkirkan atau supaya tidak hujan bagaimana? Doa apa? Doa malam. Oh, ya. Ya, gini. Dukun punya cara, Allah punya cara, pakai cara-cara Allah aja. Jadi dukun punya cara, Allah punya cara, pakai cara-cara Allah aja. Yang pasang keris lah, yang lempar cabai lah, lempar celana dalam ke atas genting lah, atau macam-macam, atau lempar pedang golok ke tengah lapangan lah. Saya ingin sampaikan gini aja, Allah punya cara. Maaf, selain Allah punya cara, nggak mau dukun deh. Selain Allah punya cara, mending pakai cara-cara Allah. Bukan mending, sepatutnya lah kita menggunakan cara-cara Allah. Itu satu. Ya namanya kalau menggunakan cara-cara selain cara-cara Allah itu ya macam-macam sih. Ada yang mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan klinik misalnya, mungkin menggunakan mantra-mantra tertentu. Tapi ada juga yang menggunakan cara-cara sunatullah. Kalau ini masih nggak apa-apa kalau ini. Sunatullah itu seperti disebarkannya garam, apa saya nggak paham itu, untuk supaya terjadi hujan atau supaya tidak hujan, itu kan ada teknologinya. Itu konon yang ngundang pawang hujan yang dibayar sekian digit itu, siapa namanya saya lupa namanya itu. Yang perempuan itu loh, yang di Mandalika itu saat itu, yang di Mandalika itu kan itu sempat berhasil tidak hujan kan yang di Mandalika itu para tentara kan pada komentar tentara itu kita terbang itu nyebar apa itu, iya. Jadi tentara juga bergerak itu, pasukan angkatan udara itu bergerak ke arah udara untuk menyebarkan apa supaya nggak hujan. Cuman kan yang disorot kan yang itu, yang si perempuan itu saya kira itu sih. Wallahu a'lam bishawab. Yes, makanya Allah punya cara, selain Allah punya cara, pakai cara-cara Allah saja. Sepatutnya seorang muslim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sebenarnya kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nggih. Andai kata kita terbiasa melaksanakan
Ya. Kemudian tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Apakah hari Kamis tersebut karena merupakan hari tasbih kita tidak harus berpuasa atau masih diperbolehkan? Satu. Kedua, berkaitan dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apakah pada hari itu kita wajib melakukan pembersihan diri, mandi besar dan sebagainya? Apakah itu hanya merupakan sebagai suatu ketutaan yang seperti sebaiknya saja sebagai sesuatu boleh kita memasuki bulan suci Ramadan? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan puasa ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, sependek yang saya pahami ya, begitu tanggal 16 Sya'ban, kalau bagi yang tidak terbiasa berpuasa, sebaiknya sudah tidak puasa lagi setelah tanggal 15 itu tanggal 16 Sya'ban. Kecuali puasa qadha, kecuali yang bagi yang terbiasa puasa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi karena riwayatnya ada yang melemahkan, sehingga dikatakan riwayat yang lain, ada riwayat yang lain yang lebih kuat, dianggap lebih kuat daripada riwayat yang melarang puasa setelah tanggal 16, setelah tanggal 15 Sya'ban. Yaitu sabda Nabi yang menyatakan mengenai larangan puasa pada hari Syak. Hari Syak itu hari yang meragukan. Hari Syak itu aslinya tanggal 30 Sya'ban. Ini kalau saya tidak salah hisabnya itu Sya'ban usianya 29 hari. Berarti hari Jumat itu tanggal 29. Kalau mau dibilang itu hari terakhir ya, itulah hari Syaknya. Berarti Kamis masih boleh puasa. Itu pun Nabi masih bersabda, kecuali bagi yang terbiasa berpuasa. Maksudnya apa? Misalnya ada orang biasa puasa Daud, Kamis nggak puasa dia, Jumat puasa, itu boleh tidak apa-apa kata Nabi. Kecuali bagi yang terbiasa berpuasa kata Nabi boleh. Itu pun larangannya masih boleh bagi yang terbiasa puasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa, hari Syak itu tidak boleh puasa. Itu tepatnya tanggal 20. Kalau sekarang karena usia Sya'bannya 29 ya. Kalau 30 itu tanggal 30 itu hari Syak. Hari yang meragukan. Nah, saran saya begini. Karena ada dalil yang melarang, walaupun ada dalil yang membolehkan, gitu ya. Itu yang lebih aman, tidak usah puasa pada hari terakhir Sya'ban. Kalau merujuk pada hisabnya tanggal 29 Sya'ban, tepatnya hari Jumat itu tanggal 28 Februari itu kita jangan puasa udah. Nah, karena itu bertemu antara dalil yang melarang dan dengan dalil yang membolehkan bagi yang terbiasa puasa ya. Nah, kalau mau lebih amannya enggak usah puasa udah. Kalau mau lebih amannya, walaupun boleh puasa karena ada dalil yang mengecualikan. Cuman kalau sudah ada larangan begitu, mending tinggalkan aja, mending enggak usah puasa. Sarannya sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Bang ya. Yang kedua mengenai kalau di kampung itu ada begitu tradisi sih. Jadi bukan yang saya tahu bukan kesunahan dalam Islam untuk mandi. Yang saya tahu dalam Islam itu ada kesunahan mandi itu kalau Id itu sunnah mandi. Yang kedua mau sholat Jumat itu sunnah mandi. Jadi ini mandi yang sunnah ya. Mau sholat Id, mau sholat Jumat itu sunnah untuk mandi. Termasuk juga ada riwayat yang mengatakan kalau mau menghadiri sholat tarawih. Ada riwayat juga kalau mau menghadiri sholat tarawih itu sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya dulu itu sholat tarawih itu bisa hampir semalam suntuk kalau dulu. Kalau sekarang mungkin ya ruangannya ber-AC, tarawihnya nggak selama dulu, diskon 60% karena tidak semua ngambil 23 toh, sebagian ngambil 11 nggih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu, jadi mboten masuk kesunahan. Jadi menjelang Ramadan sunnah mandi mboten. Yang saya tahu tidak masuk kesunahan. Itu tradisi sebagian masyarakat.
orang kampung saya ada beberapa yang begitu. Mandinya di sungai. Bareng-bareng. Masuknya bareng-bareng. Dulu pakai sampo merang dulu itu. Dulu zaman saya masih kecil. Jadi merang dibakar itu, merang jerami itu loh dibakar, dipakai untuk sampo. Sampo merang dulu itu. Di kampung dulu. Mandinya di sungai bareng-bareng. Itu bukan kesunahan, Pak. Itu tradisi aja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Ditimbali Pak Tiro. Kalau nggak ada cukup dulu nggih. Baik. Ini semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan, lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.